Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku semua di channel Doapedia. Rasulullah pernah mengabarkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Tak sekedar diancam neraka, ternyata ada 7 golongan wanita yang kelak akan diusir dari surga. Bahkan untuk mencium harumnya surga saja mereka tak diizinkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dari Imran bin Husain, Rasulullah bersabda, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan berikut ada sekitar 10 golongan wanita yang akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Mereka bahkan tak diizinkan mencium harumnya surga, padahal surga dapat dicium sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini, dan silakan like video ini apabila saudaraku suka. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Berikut 10 golongan wanita yang akan diusir dari surga. Yang pertama, wanita yang tak mensyukuri pemberian suami. Sudah menjadi tabiat mayoritas istri yang selalu merasa kurang atas pemberian suami. Sebanyak apapun pemberian suami, istri terus saja merasa kurang hingga lupa mensyukurinya. Sifat yang nampak biasa dialami kaum Hawa ini ternyata menjadi penyebab mereka diusir dari surga dan menjadi bahan bakar api neraka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita. Kemudian bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Mereka para wanita bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, wanita yang gemar mengumpat dan mengadu domba. Sebagaimana hadis tersebut, mengumpat juga disebutkan Nabi sebagai sifat yang menyebabkan wanita masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita meski ancamannya adalah neraka. Dari Huzaifah, Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, adu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita yang notaben gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. Berikut yang ketiga, istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi wanita untuk menginginkan perceraian, mengingat kondisi wanita yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis tersebut, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya. Lalu yang keempat, wanita yang berpakaian tipis dan ketat. 3 golongan wanita berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu yang pertama, wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepada Allah. Wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya. Lalu yang ketiga, wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lain. Lalu yang kelima, wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok.
Dalam hadis sebelumnya juga disebutkan mereka, para wanita, berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan, ma'ilat wa mumilat. Imam An-Nawawi menjelaskan, ada 3 tafsiran mengenai maknanya, yaitu pertama, ialah wanita yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Lalu kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga, yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. Keenam, wanita yang kepalanya seperti punuk pinta. Sebagaimana hadis sebelumnya, Rasulullah menyebutkan, wanita yang tak akan masuk surga, bahkan tak diizinkan mencium harumnya, ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, wanita tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Na'udzubillah, bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta. Meski di balik jilbab, tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri wanita yang disebutkan dalam hadis Nabi. Lalu yang ketujuh, wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil si anak tak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayah tirinya. Kasus lain, anak hasil perzinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya, padahal status dalam syariat ia bukanlah keturunan ayah tersebut, meski darah sang ayah mengalir kepadanya. Wallahu a'lam. Dan yang kedelapan, wanita yang menyemir rambut. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga, tak bisa memasukinya, bahkan tak bisa mencium harumnya, ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Nabiullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kesembilan, istri yang tak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya. Istri yang tak taat pada suami maka akan mendapat hukuman neraka. Al-Husain bin Mishan pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah lalu bersabda, perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, ke-10, wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang berperilaku seperti lelaki. Dan yang ketiga, dayuts, kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Semoga kita tidak termasuk dalam 10 golongan tersebut dan dijauhkan sejauh-jauhnya sifat 10 golongan wanita penghuni neraka yang kelak akan diusir dari surga. Ya Allah, jadikanlah kami penghuni surga indahmu, berilah kami kenikmatan mencium keharuman surga yang tiada tara. Demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.